Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث السادس والثلاثون قضاء حوائج المسلمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من لا يحب العلم لا خير فيه فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. ولله در القائل: وكل فضيلة فيها سناء وجدت العلم من هاتك أسنى فلا تعتد غير العلم ذخرا فإن العلم كنز ليس يفنى. Lanjutkan kembali tentang bagaimana keutamaan mempelajari ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkumpulan yang di dalamnya membahas dan mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa keistimewaan yang tak Allah berikan kepada hal-hal yang lain. Maka kita dapati dan kita temui bahwasanya majlis ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat istimewa, memiliki keutamaan yang tersendiri yang tak didapatkan di majlis-majlis yang lain. Sehingga dengan ilmu seseorang itu bisa keluar dari kegelapan. Dengan ilmu seseorang itu mengetahui mana yang lurus, mana yang menyimpang. Dengan ilmu seseorang itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan dengan ilmu seseorang mengetahui sesuatu yang semestinya ditinggalkan dan semestinya dikerjakan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fih. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah. Orang yang tidak menyukai ilmu terhadap kebaikan, maka dia tidak akan mengenal, tidak akan mengetahui. Jadi dia menganggap sesuatu dilihat dari sudut pandang kebaikan tanpa melihat dari sudut pandang keburukan. Asalkan ada baik sikit, dia bilang itu baik dah. Padahal keburukan jauh lebih banyak daripada kebaikan. Seperti contoh ini misalkan, ada seorang penyanyi dangdut yang sekarang ini mencoba untuk memberikan ceramah kemana-mana.
Ya, kemana-mana sudah tabligh akbar. Padahal profesinya sebagai penyanyi dangdut. Makanya sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh salah seorang kiai ya di Indonesia, Al-Mukarram Kiai Haji Gus Baha Nur Salim. Beliau mengatakan apa? Ya. Pesan guru beliau Syekh Maimun Zubair mengatakan bahwasanya seandainya engkau menghadiri konser musik ya dibanding dengan majelis atau pengajian yang diisi oleh penyanyi dangdut, maka itu jauh lebih kecil resikonya daripada menghadiri majelis yang majelis itu diisi oleh penyanyi dangdut. Karena ketika penyanyi dangdut, ketika berdiri di atas mimbar, orang akan melihat dia bukan penyanyi dangdut, tapi seorang dai. Tapi kalau penyanyi dangdut, dia mentas, orang tidak akan melihat lebih daripada seorang penyanyi dangdut. Tapi kalau misalkan dia itu sudah berada di atas mimbar, apa yang terjadi? Maka dia akan mulai berfatwa. Dia akan berbicara tentang agama. Dan orang yang menyimak dan melihat akan menganggap bahwasanya dia itu bukan penyanyi dangdut, melainkan dia itu adalah seorang ustaz. Nah, di sini realitanya bagaimana? Realitanya seperti itu. Banyak orang yang bukan latar belakang ya sahibul ilmi, tidak memiliki ilmu, berani berbicara tentang ilmu. Atau ada sesuatu yang memang tidak dikuasai secara detail, yang tidak benar-benar difahami, tapi dia memberanikan diri untuk berbicara. Makanya dikatakan dalam sebuah perkataan, man aftau bi ghairi ilmin faqad ata bil ajaib. Barang siapa yang berfatwa, memberanikan dirinya berfatwa. Orang tanya dia jawab. Apa yang ente tanya pasti dia jawab. Ya, walaupun dia bukan fannya, bukan bidangnya. Ya, pasti dia jawab. Orang tanya masalah tauhid, dia jawab. Orang tanya masalah akidah, dia jawab. Orang tanya masalah hadis, dia jawab. Orang tanya masalah sejarah, fikih, dia jawab. Ulumul Quran, tafsir, dia jawab. Padahal mondok je tak ada. Nah, dijawab. Apa kata ulama? Ata bil ajaib. Orang ini akan mendatangkan apa? Keanehan-keanehan. Dan sekarang kita berada di zaman yang penuh dengan keanehan. Ya kan? Kita berada di zaman yang penuh dengan keanehan. Ya. Seseorang yang ingin dikatakan sebagai dokter ahli, maka dia wajib mengenyam pendidikan di bangku kuliah, apa dan lain sebagainya, baru dikatakan dokter ahli. Apakah layak seseorang yang tamatan ekonomi berani berbicara tentang ilmu kedokteran? Tidak layak, betul kan? Ya. Jurusannya ekonomi, tapi yang dibicara masalah kedokteran. Apakah layak orang yang pendidikannya, kuliahnya di jurusan pendidikan berbicara masalah hukum? Ya, ini kan menyimpang, betul kan? Ya, kalau misalkan seorang penyanyi dangdut dia berbicara tentang senar, tentang gendang, tentang not, tentang melodi, ya memang dia fannya. Tapi kalau dia berbicara tentang hukum Islam, apa dasarnya? Sekalipun benar yang disampaikan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada kesalahan. Bedanya apa? Bedanya orang alim ketika berfatwa salah, maka dia akan cepat memperbaiki kesalahannya. Dan dia tahu letak kesalahannya itu di mana. Tapi kalau orang yang tidak berlatar belakang ilmu, ketika dia salah berbicara, bingung dia mau memperbaiki dari mana. Ini saya kasih contoh saja. Ya, kasih contoh. Kemarin, ya di salah satu masjid Pontianak, saya tidak tahu juga jadwal pengajian saya, ternyata ada tamu. Ya, ngisi pengajian. Ya kan? Saya datang, loh, kok ada spanduk, saya bilang. Ya kan? Saya lihat tanggalnya, loh ini jadwal pengajian saya. Nah, kenapa pihak masjid tidak ngasih tahu saya gitu kan?
Ya, sebenarnya ngasih tahu gitu kan, ya enggak enak. Manusiawinya saya tetap tersinggung, betul enggak? Dan saya diajarkan dari pondok, ya sebagai seorang santri, ya sebagai seorang pengajar harus ya bertanggung jawab. Ya. Sampai-sampai kami didoktrin bahwasanya tidak boleh libur ngajar kecuali dalam keadaan terdesak. Ya, jadi kalau hujan lebat pun dia tetap turun. Nah, itu bukan suatu alasan. Tapi kalau misalkan sakit atau ada musibah, ya silakan kata kita punya guru. Lagian, ya kita punya guru itu apa namanya tanggung jawab, disiplin terhadap waktu itu luar biasa. Jadi pernah ada satu guru ngajar melebihi jamnya, misalkan sampai jam 10. Jam 10 lewat 5, ini guru belum selesai. Itu kita punya guru berdiri di depan gelas. Berdiri di depan gelas. Ya, supaya apa? Supaya guru yang di dalam ini sudah habis waktunya ngajar agar keluar dari kelasnya, supaya guru yang di depan itu masuk. Ya, itu saking konsistennya. Nah, datang saya lihat, oh, ada spanduk, saya bilang, kok saya tidak dikasih tahu gitu kan? Ya sudahlah. Akhirnya tuh dipersilahkanlah untuk berbicara. Ya, Ustadz ini dari luar, bukan dari Pontianak. Apa yang dia sampaikan? Yang dia semestinya yang dibahas itu tentang apa? Tentang judulnya itu kalau tidak salah Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Yang dibahas masalah aurat. Ya, kalau sudah berbicara masalah aurat berarti berkaitan dengan hukum fikih. Apa dia bilang? Madhab Malik itu mendominasi Timur Tengah. Madhab Syafi'i mendominasi Asia. Oke, betul, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan di luar Asia banyak yang masih mengamalkan atau berpegang kepada madhab Syafi'i. Contoh kayak di Yaman. Yaman itu mayoritas Syafi'i. Yaman itu Asia atau Timur Tengah? Hah? Yaman Asia? Yaman. Itu Sudirman Asia. Yaman Timur Tengah atau Asia? Timur Tengah. Oh, Yaman dibilang Asia ya? Gimana ya? Ya kan? Akhirnya dia bilang, kalau madhab Malik, aurat perempuan, madhab Malik itu auratnya perempuan, itu seluruh wajah kecuali mata. Oke, saya setuju, ya kan? Kalau madhab Syafi'i, ya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sebenarnya dia harus membedakan mana yang di dalam sholat, mana yang di luar sholat. Kenapa madhab Malik, ya auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali mata, sedangkan Syafi'i seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Dia bilang apa? Karena ya orang Timur Tengah itu makanannya daging, jadi syahwatnya itu kuat. Tidak boleh lihat perempuan, ya itu gemes dia katanya. Jadi makanya Imam Malik itu mendeskripsikan aurat itu seluruh badan kecuali mata. Supaya apa? Supaya orang-orang di sana itu melihat perempuan itu tidak nafsu. Saya dengar kaget, ini kok begini ya? Ya, makanya madhab Syafi'i, ya aurat itu bagi wanita seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Karena mayoritas warga Asia itu tidak makan daging, jadi syahwatnya tidak naik. Kok masalah syahwat dari makanan? Nah, sekarang tinggal kita lihat saja angka kriminal Indonesia dengan Arab Saudi itu lebih banyak mana? Arab Saudi pernah tidak terjadi seorang ayah memperkosa anaknya? Tidak ada. Betul tidak? Ini kok makanan dijadikan alasan? Ini dari mana? Betul tidak? Akhirnya saya, ada beberapa kekeliruan yang disampaikan. Ya, makanya heran tidak kira-kira? Heran tidak? Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Ya. Berfatwa tanpa ilmu, fatal. Saya akui diri saya ini sering keliru, tapi saya mempercepat untuk memperbaiki. Dan setiap apa yang ditanyakan kepada saya, ketika saya pulang itu saya koreksi kembali, betul atau tidak jawabannya.
Andaikan pun tidak, maka saya melihat pendapat lain. Ada tidak sesuai dengan pendapat saya? Kalau ada, berarti saya masih selamat. Kalau tidak ada, berarti saya harus cepat memperbaiki apa yang saya sampaikan. Lah, kalau misalkan alasannya syahwat itu dari makanan, baik. Sekarang saya tanya. Madhab Syafi'i, ya, bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa alas yang bukan mahram itu batal atau tidak? Batal. Baik. Adapun mazhab Malik tidak batal kecuali atas dasar syahwat. Syafi'i itu ya tanpa syahwat bersentuhan batal. Ya. Malik kalau syahwat baru berarti yang lebih besar syahwatnya Syafi'i dong. Betul enggak? Ya. Karena tanpa syahwat pun dia tetap batal. Betul enggak? Iya, makanya bukan itu alasannya. Ya. Nah, makanya kita dihadapkan dengan zaman seseorang yang banyak followernya itu banyak pengikutnya, banyak pengkagumnya. Padahal di balik itu tidak diketahui dari mana dia belajar. Ya, siapa gurunya? Di mana dia mengenyam pendidikan? Bagaimana dia menguasai satu ilmu? Cenderungnya kemana? Setiap pertanyaan dijawab. Ada lagi di medsos yang lagi viral itu, Gugem. Inisialnya tuh Gugem. Ya, setiap yang ditanyakan pasti dijawab. Ibu mau tanya apa ya? Jawab. Mau tanya ini, jawab. Yang dijawab itu keliru malahan. Dibilang sahabat Nabi itu tidak ada yang hafal Quran. Nah, bayangkan, sahabat Nabi itu tidak ada yang hafal Quran. Ya, namanya Gugem, cari sendiri. Ya, itu singkatan saja. Ya kan? Itu banyak followernya, banyak yang kagum. Oh, betul-betul yang diajarkan begini. Bicara masalah akidah. Ya, dia bilang apa? Dia bilang siksa kubur itu tidak benar. Surga dan neraka itu tidak ada dan sebagainya. Tidak sesuai dengan sains katanya. Ya. Banyak. Ada lagi seorang dai yang berbicara Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Itu kan artinya apa? Kiamat. Jadi dia bilang kalau nanti yang tukang ngaji perempuan dipanggil akan dibacakan Al-Quran oleh seorang qari'ah. Berarti dijuluki bacaannya itu kiamat. Gimana ceritanya? Beda. Al-Qari'ah pakai ain itu kiamat. Al-Qari'ah pakai hamzah itu artinya orang yang membaca. Yang seperti ini banyak pengikutnya. Kita berada di zaman di mana seseorang ya berfatwa tanpa didasari ilmu, maka akan datangkan keajaiban. Maka kita berada di zaman yang penuh dengan keajaiban. Itu zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Di sini perlu yang namanya apa? Perlu yang namanya landasan. Perlu yang namanya pegangan. Tidak semua, maaf, ustadz, dai, guru yang ada di medsos itu layak dijadikan panutan. Ya, tidak semua layak dijadikan panutan. Tidak semua layak diambil ilmunya. Kalau misalkan ada orang mengatakan, tapi Pak Ustadz, ambil yang baik, buang yang buruk. Masalahnya ente ini tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ente tidak tahu mana yang salah, mana yang sehingga ente melihat semua isinya baik, semua isinya benar, ya ente ambil. Tidak bisa seperti itu. Kaidahnya bukan seperti itu. Ya. Apakah kita akan membenarkan koruptor yang suka sedekah? Membenarkan tidak? Tidak membenarkan. Bagaimanapun dia seorang yang bersalah. Seorang koruptor merugikan negara. Ya, tapi di sisi lain dia menghidupkan 100 anak buahnya. Dia suka bersedekah setiap hari Jumat, sekian ratus box nasi, sekian paket sembako. Apa kita akan membenarkan cara dia koruptor walaupun tujuannya untuk itu? Tidak dibenarkan. Betul enggak? Walaupun ada kebaikan, itu hanya dari segi makan yang masuk kemudian jadi kotoran. Tapi ini dari segi ilmu, pemahaman, doktrin.
Yang disampaikan ke orang, orang mengira yang disampaikan benar, ya, kemudian akan merusak orang lain. Ya. Banyak sekarang bukan di bidangnya berbicara seakan-akan bidangnya. Zaman sekarang ini yaitu semua hal dimudahkan. Lah kita bersyukur juga di negara Indonesia ini, segala sesuatu dimudahkan. Betul enggak? Segala sesuatu dimudahkan. Tidak punya latar belakang agama, bikin majelis. Ya. Tidak diketahui asal usulnya, bikin pengajian, bikin podcast. Ini kalau kita lihat di negara-negara mayoritas muslim, tidak dapat. Saya kasih contoh saja di Brunei Darussalam. Saya punya senior. Ya, saya punya senior di sana itu kurang lebih sudah 23 tahun. Ya. Saya tanya, ya, antum nih khutbah di mana aja? Ana tidak boleh khutbah. Loh, terus ngapain? Ana cuma ngajar ngaji. Loh, ente kan mondok, ente senior ana, kok ente tidak khutbah? Belum keluar izin khutbah. Terus kalau ente ana cuma ngajar ngaji, tidak lebih. Allah. Di sana itu kalau tugasnya imam ya imam, tidak bisa dia naik ke mimbar. Ya. Kalau tugasnya ceramah ya tetap ceramah. Imam apalagi boleh. Sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh negara. Kalau kita nak bikin majlis, izin dulu. Kemana? Di sana itu ada semacam istilah Persatuan Kebajikan Islam. Jadi yang mengatur siapa yang layak untuk mengajar. Itu kalau kita mau ngajar, ya Allah. Saya punya keluarga, saya punya ipar, Allahyarham, Syarani. Dulu ngajar di Sarawak. Mau ngajar ngaji ini, ngajar ngaji, bukan ngajar tafsir, ngajar ngaji. Dites dulu di MUI. Dites dulu, lulus enggak? Bisa enggak bahasa Arab? Makharijul hurufnya bisa enggak? Ya. Dites, didatangkan guru tajwid. Guru tajwid dulu ngetes. Ya, ini Malaysia, beda dengan Brunei ya. Nah, udah dites, pernah mondok di mana? Ngakunya pernah mondok berapa tahun, sekian tahun. Kalau pernah mondok pasti bisa bahasa Arab. Datangkan kitab gundul, baca. Ini yang ngetes ini lulusan Al-Azhar. Dites, berhasil, baru keluar dia semacam model apa? Ya, semacam itu, semacam kartu resmi. Kalau dia itu boleh ngajar. Negara kita Indonesia, ya, apa? Tukang mebel bisa jadi ustaz. Mondok tak ada pernah apa, tak ada pernah. Dulu dia tukang pijit keliling, cuman karena rajin di masjid, sekarang diangkat. Jadi apa? Jadi ustaz, jadi khotib. Ya. Ya seperti itulah negara kita. Saking bebasnya, akhirnya kebablasan. Ini negara kita. Ya, bebas, sebebas-bebasnya negara kita. Mau bikin pengajian, mau bikin persatuan, mau bikin komunitas, betul enggak? Sebebas-bebasnya negara kita. Hingga akhirnya tidak sedikit ya orang itu tersesat yang semestinya mencari jalan kebenaran. Yang semestinya membimbing ke jalan yang benar, bukan membimbing ke jalan yang benar, tapi membimbing ke jalan yang keliru, ke jalan yang salah. Na'udzubillah. Ya. Nah, makanya ilmu itu memang mahal. Saking mahalnya seseorang mengaku memiliki sesuatu yang paling berharga, padahal tidak semua orang layak memiliki sesuatu yang berharga. Ilmu itu ibarat permata. Ya. Ilmu itu ibarat permata. Tidak sedikit orang mengaku memiliki permata, padahal yang disimpan itu bukan permata, kaca. Orang yang memiliki permata tidak akan mengumumkan kalau dia itu memiliki permata. Takut dicuri. Yang kedua, takut juga dikatakan gendok. Betul enggak? Oh, menunjukkan dia kayak dia yang punya permata, orang-orang lain enggak. Tapi kalau orang yang tidak memiliki permata yang asli, dia akan mudah ya, pamer, unjuk gigi dan yang sebagainya kalau dia itu benar-benar orang yang memiliki permata, padahal dia hanya memiliki kaca, bukan permata. Jelas ya? Nah, itu diantara sesuatu yang mengatasnamakan ilmu. Kita berada di zaman yang sekarang ini seseorang mudah mengaku sebagai seorang yang memiliki ilmu, menguasai ilmu, padahal yang didatangkan itu adalah keajaiban atau keanehan.
Na'udzubillah. Wa majtama'a qaumun ay jama'ah fi baitin min buyutillahi ta'ala ay mimma bunya li thawabihi wa ridahu ka masjid wa madrasah wa ribat wa alhaq wa ulhika biha ghairaha wa atharat bidzikri li syarafiha. Jadi setiap perkumpulan, ya tidak mesti di masjid, bisa itu di madrasah, bisa itu di tempat pendidikan, bisa itu di halaqah perkumpulan. Setiap perkumpulan itu mempelajari ilmu atau membaca kitabullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan mereka beberapa anugerah melalui malaikat. Jadi memang ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari majlis ilmu, majlis zikir. Itu ada tugasnya malaikat, tapi bukan malaikat yang 10 wajib untuk kita imani. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin yang tugasnya itu mencari, ya, di mana tempat ada majlis ilmu dan majlis zikir, maka malaikat itu akan menganugerahkan dari Allah, yaitu ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keberkahan, serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan. Nah, di antaranya adalah wadzalika syamil li jami'i ma yata'allaq bil Quran min at-ta'allumi wat ta'lim wat tafsir wat tadarus ba'dhum ala ba'din. Dan di antaranya termasuk dalam hal itu juga adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti mengajar, mempelajari, ya, mengajar dan mempelajari. Mempelajari ini tidak hanya sebatas mempelajari bacaan saja, tetapi mempelajari makna-makna ayat-ayat Al-Quran, atau mempelajari sebab turunnya ayat-ayat tersebut, atau mempelajari hikmah apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka itu semua juga termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif fi at-tibyan wa qira'atul mudarasah jaizah hasanah. Khusus dalam bab Al-Quran, yang namanya tadarus itu adalah merupakan perkara yang baik, sesuatu yang diperbolehkan karena mengandung unsur kebaikan, sebagaimana yang kita dapatkan pada malam-malam Ramadan. Itu kan ngajinya tadarus. Nah, hukumnya kata Imam Nawawi jaizah hasanah. Jaizah itu artinya boleh, hasanah itu artinya baik. Wa hiya ayyajtama'a jama'ah yaqra' ba'dhum 'ashran aw juz'an aw ghaira dzalik thumma yaskut. Yaitu, ya, menurut Imam Nawawi yang disebut dengan tadarus itu apa? Yaitu seseorang sebagian membaca, sebagian lagi mendengarkan. Itu namanya tadarus. Tapi kalau misalkan di pojok, di tengah, di pojok, itu bukan tadarus namanya. Itu masing-masing membaca Al-Quran. Nah, itu bagaimana? Baik. Tapi itu tidak dimaksud dengan dalam hadis ini. Ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu berkumpul. Ya, menjadi satu, bukan sendiri-sendiri. Kalau misalkan baca Quran sendiri-sendiri, itu hanya mendapatkan kebaikan dari setiap bacaan. Tapi kalau misalkan kita ngumpul, membentuk halagoh, perkumpulan, ada yang membaca, ada yang menyimak. Menyimak ini tujuannya untuk mengoreksi. Nah, maka di situ Allah akan memerintahkan malaikat untuk turun. Sayyahin, malaikat sayyahin. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka turun kepada mereka itu ayat tuma'ninah wal waqar, ketenangan. Ay yakhluqullahu ta'ala dzalika fihim, sesungguhnya Allah menciptakan ketenangan. Ya, maka kita cari ketenangan itu ada di dalam majlis. Majlis itu namanya majlis ilmu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tuma'ninatul iman al-mufdi ila ridwanillahi ta'ala. Baik. Apa yang dimaksud dengan tenang itu? Apakah tenang tak memikirkan hutang? Atau tenang lari dari masalah? Ya, yang dimaksud dengan tenang di situ adalah, ya, seseorang akan dijadikan oleh Allah berkat kemuliaan yang ada di dalam majlis tersebut
adalah orang-orang yang mudah untuk berserah kepada Allah. Nah, karena ketika kita berserah kepada Allah, maka kita akan menjadi tenang. Tapi kalau tidak berserah kepada Allah, maka kita akan tetap gelisah. Tapi berserah itu ada dua. Ada berserah sepenuhnya, ada berserah tidak sepenuhnya. Orang yang berserah sepenuhnya kepada Allah berarti berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepadanya jalan keluar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia tidak berserah sepenuhnya kepada Allah, berarti seakan-akan orang tersebut masih berharap dan mengandalkan bahwasanya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ini yang terkadang menjadi masalah. Di saat Allah melihat ya seorang hamba menganggap dirinya bisa mengatasi masalah, ya mencari jalan keluar, di sisi lain dia berserah kepada Allah, maka terkadang tidak diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya dia meyakini Allah itu maha mengatasi segala sesuatu. Ya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Apa tuh? Gadaian. Wa ghasyathumur rahmah, dan kemudian akan diliputi dengan rahmat, ay ghattathum wa ammatuhum min kulli jihah. Allah Subhanahu wa taala akan meliputi dari segala sisi orang yang hadir di dalam majlis itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikatur rahmah wa tafat haulahum listima'i kitabillah. Malaikat rahmah itu akan tawaf mengelilingi mereka. Untuk apa? Karena malaikat itu juga mendengar. Malaikat itu juga menyimak apa yang kita pelajari, apa yang kita baca. Jadi jangan anggap bahwasanya malaikat itu keliling, turun, tujuannya hanya memberi, tidak, tapi juga menyimak. Nah, di sini bagaimana Allah itu menjadikan majelis itu memiliki keutamaan. Kalau misalkan kita sholat, kita puasa, malaikat itu tidak turun. Ya, tidak melihat bagaimana sholat kita, tidak menyimak bagaimana bacaan kita. Tapi kalau di dalam majlis, malaikat itu bukan hanya sekedar turun, mengelilingi, tapi juga menyimak. Kalau malaikat saja menyimak, apalagi kita sebagai manusia. Wa tabarruk bihi. Bahkan malaikat itu bertabarruk dengan apa yang kita baca. Tabarruk itu artinya apa? Berharap agar Allah memberikan kepada mereka itu rahmat. Contoh seperti salawat. Salawat itu sebab mendapatkan rahmat. Malaikat itu bersalawat enggak? Malaikat bersalawat. Bahkan dalam redaksi ayat yusalluna 'alan nabi, kata salah seorang ulama, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, malaikat itu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Karena yusalluna itu fi'il mudhari, menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu dilakukan terus-menerus. Tidak memakai kalimat fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti telah dikerjakan. Tetapi memakai memakai fi'il mudhari, kalimat fi'il mudhari. Ya, yang artinya sesuatu yang dikerjakan terus-menerus, melulu dan seterusnya sampai hari kiamat. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Kenapa malaikat bersalawat kepada Nabi? Apa tujuannya? Ya, para malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, yang tak memiliki dosa, yang tidak pernah lalai dari perintah Allah. Tapi kenapa masih berharap salawat? Karena di dalam salawat itu ada anugerah dari Allah berupa dan malaikat itu senantiasa memerlukan rahmat Allah. Malaikat itu senantiasa memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah malaikat berharap rahmat Allah melalui salawat kepada Nabi, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu memiliki harapan kepada Allah terhadap rahmat itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Makanya kita itu dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ziman lit-talin. Tujuan malaikat itu turun kemudian mengelilingi, tujuannya adalah apa? Wa ta'ziman lit-talin, menghormati orang-orang yang membaca, orang-orang yang mutalaah, orang-orang yang mempelajari. Wa mana'a lisyaitan ay yasil ilaihim. Begitu juga malaikat itu berupaya ya
mencegah dan menghalangi syaitan itu untuk sampai kepada mereka. Jadi majlis itu secara tidak langsung menjadikan orang-orang yang berada di dalamnya itu dijaga oleh Allah dari segala macam tipu daya syaitan. Tapi kalau misalkan ada temannya ke majlis, kemudian temannya ngajak keluar, adalah kita keluar jap yuk, kita ngopi jap yuk. Ya, padahal kawannya udah duduk di majlis, dia ajak sama kawannya keluar, kita keluar, nanti lah kita ke majlis. Ustaznya tak can dan sebagainya. Berarti temannya, ya betul tak? Ya. Tapi bukan saya yang bilang ya. Jadi ini cerita, saya punya teman itu tidak bisa nahan lapar, tidak bisa nahan haus. Bila lapar dia mau makan, bila haus dia mau minum. Pernah suatu hari, ya, kita hadir pengajian di daerah Solo. Di daerah Solo. Ini mohon maaf ya, daerah Solo ini kan banyak jual daging. Ya, daging itulah, ya kan? Ya. Saya lagi duduk dengar pengajian ini sore, mulainya ba'da asar. Teman saya, yuk cari es yuk, haus katanya. Nantilah saya bilang, bentar lagi ini selesai. Ini kan pengajian. Saya bilang gitu, jauh-jauh datang dari Pontianak masanya. Ayolah, ditarik-tarik saya. Kayak budak kecil. Orang ngelihat ya, enggak enak kan? Ya udahlah, turutin ya lah saya bilang. Karena pengajiannya itu 2 hari. Ya, sore sampai malam, kemudian pagi sampai siang. Ya udahlah, besok lagi lanjutkan pengajian. Saya kawankan, ayolah cari makan, saya bilang. Mau minum atau mau makan? Ya sekalian makanlah, kata dia. Ya, cari makan jalan kaki. Teman saya bilang apa? Nah, ini betul-betul kita cari makan daerah sini ini biasanya ada jual sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang haram, ya kan? Nah, kan di situ kan di daerah tersebut tuh ada jual daging gugu, betul kan? Ya, pergi saya. Pergi, jalan. Terus dia bilang, kalau mau selamat kita cari yang jual orang Arab. Nah, kalau orang Arab jual, insya Allah enggak katanya. Ayolah selain tela saya bilang. Yang penting saya enggak lapar. Jalan sudah jauh jalan ini tambah lapar tambah haus kan. Akhir dari jauh itu ada tulisan, ya daging gu. Pikiran kita daging gulai. Bekejarlah, kan bekejar. Begitu sampai depan depot itu tulisannya daging gugu. Untung tidak masuk. Kalau masuk saya bilang keluar dari situ guguk kita, saya bilang gitu. Saya ngomong, inilah saya bilang sebab ente ini tidak bisa nahan lapar, tidak bisa nahan haus, saya bilang gitu. Geram juga saya, ya kan? Gara-gara dia seperti ini kita kehilangan fadilah majelis taklim. Akhirnya jerak dia, mau tidak mau cari rumah makan Padang. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah di dalam majlis, ya ingat, kita sudah di dalam kenikmatan. Maka tidak ada lagi kenikmatan di luar majlis. Ya. Kita sudah berada di dalam ketenangan, tidak ada lagi ketenangan di luar majlis. Tidak akan kita dapatkan ketenangan di luar majlis itu sama dengan ketenangan di dalam majlis. Kita tidak akan mendapatkan keutamaan di luar majelis itu sama dengan keutamaan yang ada di dalam majelis. Karena sudah janji Allah bagaimana Allah itu memuliakan majelis. Nah, makanya kita itu harus melatih diri bagaimana bisa bertahan di dalam majelis. Tahan dari ngantuk, tahan dari haus, tahan dari lapar. Ya, harus tetap kita melatih diri kita. Kenapa? Karena terkadang sebab-sebab itu tadi menjadikan kita itu merasa bosan di dalam majlis. Dan ingat, bosan ini dipicu bukan karena syaitan, tapi dipicu karena kita ini seringkali mengenyangkan, menuruti, memanjakan yang namanya hawa nafsu. Nah, bayangkan, sekarang saya kasih contoh saja. Ada orang punya kebiasaan habis sholat subuh tidur. Coba suruh dia hadir majelis subuh. Bagaimana reaksinya? Oh, berat dia. Pertama, mata mulai sayup, betul tak? Yang kedua, nguap.
Nguap tu dah berapa kali tak terhitung. Ya kan? Nguap terus, nguap. Mulai duduk salah, duduk gini salah, duduk gitu salah. Apakah setan yang goda? Bukan. Tapi itu karena memanjakan hawa nafsu. Ala bisa karena terbiasa. Ya, tapi udah berusaha Pak Ustadz dilawan. Iya memang seperti itu karena udah nyaman setiap habis sholat subuh tidur. Karena sudah nikmat, apalagi itu udah dikerjakan selama puluhan tahun. Sakit nak ninggalkannya, betul enggak? Iya. Benar-benar sakit ninggalkannya, butuh perjuangan. Ya, perjuangan betul untuk apa? Melawan ngantuk, melawan malas ini. Karena kalau tidak kita lawan, kalau kita tidak membiasakan, maka kita akan terbiasa seperti itu sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun kita terbiasa seperti itu. Sampai yang dalam 1 tahun sekali pun dia kewalahan. Apa? Misalkan sholat Idul Fitri. Habis subuh itu kan tidak mungkin dia nak tidur, betul tidak? Siapkan baju baru, betul tidak? Begitu hadir sholat Idul Fitri, tidur. Nah, orang udah selesai, dia masih tidur. Ya, khotib sudah selesai khutbah, betul tidak? Dia masih tidur dia. Ya, iya kan? Ya, padahal khotib sudah khutbah selesai, berarti selesai pelaksanaan itu Idul Fitri, Idul Adha. Beda dengan sholat Jumat. Jumat khutbah dulu baru sholat. Itu pun terkadang tidak sedikit orang itu bagaimana? Orang itu yang kesiangan sholat Idnya. Betul tidak? Sampai ada yang tak ada sholat Id malahan. Nekat dia habis sholat subuh tidur. Nah, mengobati kebiasaan ini sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah. Ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini diubah untuk tidak menjadi kebiasaan, itu sulit. Nah, sekarang misalkan coba ayam, ya, itu kita jadikan dia tidak berkokok di subuh hari, bisa tidak? Tidak bisa, karena kebiasaannya berkokok di subuh hari. Bagaimana caranya cat? Coba diplaster mulutnya. Ya, itu setiap subuh ngelepar tuh ya. Karena dia harus berkokok. Begitu juga dengan kita. Segala sesuatu yang kita biasakan untuk kita tinggalkan sulit, tapi harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena akan merugikan kita. Berat ya, memang benar, berat. Ya, tapi itulah yang namanya perjuangan. Harus ada yang dikorbankan. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menyebut nama-nama mereka. Disebut oleh Allah satu persatu nama-nama kita. Ya, di hadapan siapa? Di hadapan muqarrabin. Muqarrabin itu apa? Orang yang memiliki hubungan spesialis dengan Allah. Hubungan spesial, bukan spesialis, hubungan spesial. Orang yang dekat dengan Allah. Ya. Contoh misalkan, orang yang dekat dengan saya. Ya, itu misalkan siapa? Misalkan istri saya. Saya sebut nama orang lain di depan istri saya. Pasti istri saya tanya, itu siapa sih? Kok sering-sering disebut? Betul enggak? Pasti istri saya nanya. Kalau laki-laki, ya berarti dia teman baik. Tapi kalau perempuan, berarti siap-siap perang Badar. Ya. Betul enggak? Pasti ditanyakan. Begitu juga ketika Allah menyebut nama kita di hadapan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Seperti siapa? Malaikat, para anbiya, para solihin. Mereka akan bertanya, ini orang siapa sering disebut oleh Allah? Maka Allah akan menjawab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa hadir di dalam majelis. Tapi Pak Ustadz, kalau memang disebut, ngapa saya tidak dengar? Nah, masalahnya alamnya berbeda. Kalau kita diizinkan oleh Allah untuk mendengar, khawatirnya jarak kita nak turun ke majlis. Saya kasih contoh misalkan, kita kalau pergi ke kuburan itu disunahkan untuk apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya dara qaumum mu'minin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kan disunahkan. Kita mengucapkan salam ini kepada penghuni kubur atau kepada yang jual bunga di kuburan? Kepada penghuni kubur. Sekarang saya tanya, kadang kita mengucapkan salam, berharap salam itu dijawab enggak? Dijawab enggak?
Iya, dijawab. Pertanyaannya, ketika kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, dijawab enggak sama penghuni kubur? Dijawab enggak? Dijawab, tapi kita enggak ada. Andaikan Allah izinkan kita mendengar jawaban penghuni kubur, apa jadinya? Nah, apalagi sambil dia keluar dari kuburan nak jawab salam saya. Waalaikumsalam Pak Ustaz, bila nak nyusul ni? Ya kan gitu kan? Bila gilirannya ni? Ya betul, karena yang kita baca itu seperti itu. Wa antum salafuna wa nahnu bikum lahikun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kita akan menyusul tak? Menyusul tak? Kalian dulu, saya nanti. Ya. Ini memang begitu. Apa yang kita ucapkan, jawaban itu tidak mesti kita dengarkan. Karena berbeda alam, berbeda keadaan. Tapi ada orang yang dianugerahkan oleh Allah mampu mendengar apa yang ada di alam lah. Mereka yang telah mencapai derajat muqarrabin. Seperti salawat kepada Nabi. Pak Ustaz, kalau memang Nabi menjawab salawat saya, ngapa saya tidak dengar? Ya, telinga ente kotor, makanya tak ada kedengaran. Ya, betul tak? Batinnya itu kotor, basirahnya itu kotor. Makanya kita tidak melihat dan kita tidak mendengar. Dijawab sama Nabi, salawat dan salam kita dijawab. Hanya saja antara kita dengan Nabi itu berbeda alam. Setiap kita baca salawat, Rasulullah katanya datang. Mana Pak Ustaz? Ia datang, tapi kita tidak mampu melihat cahayanya. Ya, karena kita ini terdiri dari apa? Dari jisim, unsur yang penuh dengan kegelapan, belum mampu untuk menerima cahaya. Karena cahaya ini ketika datang harus melihat persiapan kita bagaimana untuk menerima cahaya ini. Tapi kalau kita tidak siap, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita siap. Ketika kita siap, Allah izinkan kita mendengar salawat, itu dijawab salam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan Allah bukakan itu semua ketika kita tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiba-tiba kita mendengar waalaikumsalam. Siapa pula jawab ni? Betul tak? Lalu tak solat? Iya kan? Iya, makanya. Tapi kenapa Nabi SAW itu datang? Seringkali datang kepada orang yang lalai ketimbang orang yang ingat. Seringkali datang kepada orang yang jauh ketimbang orang yang dekat. Salah seorang ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, ya, saya bagi kalian laksana orang tua bagi anaknya. Ya, saya bagi kalian, kata Rasulullah, laksana orang tua bagi anaknya. Sekarang saya tanya, misalkan kita punya anak 3, ya, 1 sakit, 2 sehat, mana yang kita datangi? Yang sakit. Kenapa tidak yang sehat didatangi? Karena ini tidak membimbangkan. Yang membuat kita itu bimbang yang walaupun yang sakit ini pelit. Mak minta duit arisan tak pernah dikasih, alasannya dipegang bini. Betul tak? Mak minta duit belanja gini dan sebagainya, alasannya lama, pendapat saya ini pas-pas bagi nak ngasih. Begitu sakit, mak tetap datang. Betul tak? Walaupun umat Nabi yang satu ini sering lalai, sering maksiat, pelit untuk menjawab salam, didatangi oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu ketika sakit dia ingin kedatangannya Nabi obat baginya. Kedatangan orang tua obat bagi anak yang sedang sakit. Begitulah keadaan Nabi terhadap umatnya. Maka kita akan dapatkan cerita-cerita bagaimana ahli maksiat itu mudah untuk bertemu Nabi. Dan Nabi jarang sekali mendatangi orang yang suka baca salawat. Padahal saya sudah baca salawat 10.000 kali sehari, tapi Nabi tak kunjung datang. Ente sudah baik, ente sudah betul. Tak perlu Nabi datang. Tapi Nabi mendatangi yang ahli maksiat. Tapi jangan pula nanti kita keluar dari sini maksiat ya lah biar Nabi datang. Jangan, bukan itu tujuannya. Ya, ayo mabuk yuk kita yuk biar Nabi datang. Takutnya bukan Nabi yang datang, yang datang
Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.